pengalaman menjadi anggota OSIS atau ketua OSIS itu mahal, nggak semua orang bisa dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Novan Hidayat. Jumpa lagi di Semanda TV, menginspirasi generasi, menyuarakan masa depan. Nah teman-teman, di video kali ini kita udah kedatangan tamu yang merupakan Ketua OSIS di SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Hai semuanya, nama saya Windri Maila Helisa. Saya Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bunguran Timur periode 2023-2024. Nah, jadi Kak Windri ini berarti merupakan Ketua OSIS tahun periode 2023-2024. Berarti kemarin kakak nyalon di kelas? Saya nyalon di kelas 11, di kelas 2 SMA. Kelas 11 SMA. Ya. Jadi dulu nih Kak, waktu kakak pengen jadi Ketua OSIS nih, apa sih motivasi atau kakak terinspirasi dari mana pengen jadi Ketua OSIS? Nah, jadi kalau tentang motivasi atau terinspirasi itu munculnya dari diri sendiri sih. Apalagi saya ini mempunyai jiwa-jiwa ambisi untuk memenangkan kompetisi gitu. Apalagi nyalon ini kan pasti bersaing dengan yang lain. Jadi itu tertantang buat saya. Itu yang membuat atau yang menjadikan motivasi untuk menang gitu. Dan juga dalam diri saya ini juga ada jiwa kepemimpinan. Jadi kayak tertantang gitu kan. Soalnya kalau menjadi ketua OSIS ini tidak jauh-jauh yang namanya tanggung jawab. Setelah itu juga jiwa kepemimpinan kita dan tanggung jawab kita terhadap anggota dan program-program kerja yang harus kita laksanakan. Oke Kak, jadi kan mungkin selama kakak menjabat nih jadi Ketua OSIS pasti ada lah tanjakan turunannya, ada enak ada enggaknya. Mungkin boleh disebutin sih Kak apa enaknya apa enggaknya jadi Ketua OSIS? Jadi kalau enaknya nih kita tuh pasti bakal dikenal di seluruh sekolah dan juga bisa aja kita tuh terkenal sampai ke sekolah lain atau sampai ke di luar kabupaten yang di luar Kabupaten Natuna itu kita dikenal, apalagi di lingkup ranah ini pasti kita tuh bakal dikenal karena sering ikut kegiatan di luar gitu. Dan juga kita itu bakal jadi suri tauladannya siswa-siswa lain. Kita harus menjaga sikap kita selama di sekolah dan harus menjadi siswa yang baik di mata guru dan tidak boleh tidak boleh menjadi siswa yang tidak teladan gitu dan harus menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswa yang lain. Oke, mungkin kan kalau kita mau nyalon nih Kak, kita harus siapin visi dan misi serta program kerja. Mungkin bisa disebutin dulu beberapa visi dan misi kakak dulu waktu ingin nyalon jadi Ketua OSIS. Mungkin program kerjanya aja ya. Program kerja kami itu dulu banyak sih, apalagi program kerja lanjutan yang sudah ada dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu seperti acara Young Semanda Festival. Nah, acara Young Semanda Festival ini kan suatu program kerja OSIS juga yang ada di Semanda. Dan juga ada yang lain tentang Hari Pahlawan, kami bagiin 1000 bunga untuk pahlawan-pahlawan seperti TNI, ada polisi juga kami bagiin. Dan juga ada program kerja yaitu bakti sosial. Nah, bakti sosial ini kami adakan itu pada waktu sebelum bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi acara ini untuk menyambut bulan puasa. Nah, dalam bakti sosial ini kami itu gotong royong ke masjid-masjid yang telah ditentukan dan setelah itu kami bagikan sembako bagi maaf yang kurang mampu. Itu salah satu beberapa dari program kerja yang kami laksanakan. Mantap sekali teman-teman, program kerja yang dibuat oleh Kak Windri. Jadi kan tadi kakak ada bilang nih, kakak buat yang namanya bakti sosial, terus kasih sembako ke orang yang kurang mampu. Iya. Itu dana dari untuk kita kasih sembako tuh dari mana sih Kak? Nah, jadi dana dari yang kita dapatkan itu adalah di SMA Negeri 2 Bunguran Timur ini ada namanya infak, yaitu dana sosial kita yang akan kami minta setiap Jumatnya. Jadi dari situlah dana yang kami peroleh untuk
membelikan sembako, dan juga ada bantuan juga dari sekolah. Oh, jadi bisa dibilang program kerja kakak terrealisasikan semua lah ya? Iya, 90% atau 80% terlaksanakan lah ya. Mantap teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang masih SMP mungkin yang ada niatan mau SMA nanti jadi ketua OSIS, bisa ikut caranya Kak Windri. Iya, bener banget. Untuk hal yang kurang enak di ketua OSIS, jadi ketua OSIS tuh gimana Kak? Nah, kalau yang nggak enaknya itu ya mungkin nggak disebutin semua lah ya. Jadi yang nggak enaknya itu kita betul-betul memang harus menjadi sosok yang baik gitu. Nggak boleh salah, nggak boleh ada salah sedikit pun di mata orang, karena pasti orang bilangnya kan ketua OSIS harusnya gimana, harusnya baik gitu kan. Dan juga mungkin yang nggak enaknya ini mungkin jadi secara personal aja sih, mungkin tentang anggota yang hanya aktifnya itu hanya di acara tertentu aja. Bang nama. Iya, mungkin itu aja sih yang gak enaknya. Dan juga mungkin ada beberapa tanggung jawab yang nggak bisa saya gimana ya, yang saya tanggung jawabkan gitulah, di luar tanggung jawab gitu. Dan juga mungkin ada beberapa kegiatan yang saya lakukan itu kurang berhasil. Itu juga menjadi hal sesuatu yang nggak mengenakan gitu menjadi ketua OSIS, karena nanti bakal diprotes kan, ini pas OSISnya si Windri acaranya kayak gini, nggak sesuai sama yang ini gitu. Nah, itu sih salah satu hal yang nggak mengenakan sebagai ketua OSIS, tapi lebih banyak enaknya sih. Nah, jadi kan tadi kakak bilang ada anggota yang cuman aktif di beberapa acara aja. Gimana cara kakak sebagai ketua OSIS untuk bikin anggota tuh kompak gitu? Nah, jadi setiap acara itu akan kami lakukan yang namanya evaluasi. Nah, jadi dalam evaluasi itu kan kita bisa menyebutkan atau kita bisa saling mengevaluasikan lah sama satu sama lain. Salahnya di mana, kurangnya di mana, baiknya di mana. Jadi dengan adanya evaluasi ini, untuk acara kedepannya kita juga udah tahu gitu yang mana yang harus dibenarkan. Dan juga kalau tentang anggota OSIS yang kurang aktif, biasanya itu saya chat pribadi dan saya menanyakan tentang kenapa sebenarnya dia ini nggak mau aktif atau nggak mau bergabung sama yang lain gitu. Alhamdulillah ada beberapa yang mau berubah gitu, yang jadinya tuh nggak aktif jadi aktif sampai periode saya itu selesai. Oke, jadi Kak Windri ini apakah dari SMP udah ada niatan atau udah ada pengalaman di OSIS? Nah, kalau dari SMP nih, jujur aja ya nih, saya itu waktu SMP nggak tertarik sama sekali ya masuk dalam organisasi OSIS atau apapun itu di SMP. Tapi ada sesuatu hal yang saya nggak minat untuk masuk OSIS di SMP. Tetapi karena ambisi saya tadi, saya mikir nanti saya akan aktif di SMA. Jadi pemikiran itu udah saya tanamkan dalam diri saya waktu SMP. Makanya baru saya terrealisasikan di SMA. Jadi di SMP itu saya tuh nggak ada sama sekali pengalaman berorganisasi, menjadi ketua itu nggak ada, jadi anggota OSIS, ikut kegiatan yang di SMP itu nggak pernah. Cuman baru di SMA saya mengeluarkan skill-skill dan bakat terpendam saya. Oke Kak, jadi kan mungkin ada nih teman-teman yang nonton pengen juga jadi ketua OSIS nanti waktu SMA, mungkin mereka masih SMP. Apa sih Kak yang harus dipersiapkan dari sekarang? Nah, kalau yang pertama kali itu adalah mental dari diri kalian itu harus siap banget. Kalau kalian nggak siap, pasti kalian ada frustasi, depresi. Jadi kalau memang kalian betul-betul ingin menjadi ketua OSIS di masa SMA, jadi memang harus mental. Ya, setelah itu kepercayaan diri. Jadi kalian tuh harus percaya sama diri kalian bahwa kalian itu bisa memimpin sebuah organisasi. Dan juga rasa tanggung jawab itu harus ada. Kalau rasa tanggung jawab kita nggak ada, ya nggak bakal terjalankan atau nggak bakal terpilih sebagai ketua OSIS. Dan juga kita itu harus bisa netral ke seluruh anggota kita. Nggak boleh memihak salah satu. Atau kita itu
membuat yang namanya circle. Nah, sebagai ketua OSIS itu kita harus netral. Nggak boleh kita itu memihak salah satu kelompok karena hanya kita dekat sama dia gitu. Nah, itu nggak boleh. Dan juga jiwa kepemimpinan kita itu harus ada. Masa ketua OSIS nanti kita bakal diatur-atur sama Om Kanta, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi itu sih yang harus dipersiapkan. Itu ada percaya diri, mental dari diri kalian, rasa tanggung jawab. Itu dan ketiga hal itu nggak semua orang punya sih. Jadi ketua OSIS itu susah gampang lah. Nah teman-teman, tadi yang dibilang Kak Windri itu, jadi harus dipersiapkan ya 3 Iya. hal tadi itu. Nah Kak, tadi kan Kak Windri udah bilang nih gimana caranya untuk kita mempersiapkan jadi ketua OSIS. Mungkin kakak ada harapan gitu ke depannya OSIS di SMA Negeri 2 Bunguran Timur nih mau kayak gimana? Nah, kalau untuk harapan kedepannya ya, semoga OSIS kita itu rasa kekeluargaannya itu makin tinggi. Setelah itu kekompakan dalam membuat suatu acara atau kegiatan. Dan juga OSIS yang kedepannya itu saya harap membuat sesuatu hal yang baru gitu. Dari program kerjanya atau sistem OSISnya itu semuanya ada hal-hal yang baru. Karena kalau menurut saya di OSIS Manda ini nggak terlalu banyak hal-hal yang baru, tapi ada. Setiap periode OSIS itu kan pasti ada 1 atau enggak 2 hal yang baru dari sebelumnya gitu. Dan juga itu sih, semoga kekeluargaannya makin tinggi, kekompakannya juga. Nah Kak, jadi di sini kami mau minta pendapat kakak nih. Mungkin teman-teman di rumah ada juga yang pernah dengar kalau bahwasannya OSIS itu adalah babu sekolah. Gimana menurut kakak, tanggapan kakak nih seperti apa? Nah, kalau menurut saya tuh enggak babu sekolah sih, karena kita nih sebagai wadah siswa lain gitu. Bayangkanlah kalau nggak ada anggota OSIS, nggak ada ketua OSIS, siswa-siswa lain itu bakal menyuarakan suaranya itu di mana. Nah, jadi kegiatan yang ingin dilakukan oleh siswa itu pendukungnya siapa? Pasti OSIS. Yang bikin class meeting, itu kan hal-hal yang selalu ditunggu oleh siswa-siswa yang lain. Nah, itu pasti yang ngadain itu adalah OSIS. Jadi, menurut saya ya, kalau OSIS itu, siswa lain itu nggak harus bilang OSIS itu babu sekolah. Karena nggak ada OSIS juga, program-program kerja nggak akan terjalankan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa guru lakukan, tapi pasti setiap manusia juga membutuhkan manusia yang lain. Jadi kegiatan itu dilakukan oleh OSIS dan didukung oleh guru-guru, didukung oleh pihak sekolah. Masyarakat sekolah. Iya, termasuk juga siswa kan. Kalau nggak ada OSIS, mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah ini nggak ada. Jadi cuman flat belajar aja gitu. Tapi kalau ada OSIS, kita bisa menyuarakan suara hati mereka. Misalnya mereka mau bikin class meeting, mau bikin pentas seni. Nah, jadi itu kan bisa kita yang menyuarakan atau menyalurkan suara mereka ke guru. Jadi nggak berhak juga mau bilang babu sekolah ya. Nah teman-teman bisa didengar ya barusan kalau OSIS itu bukan babu sekolah. Jadi jangan takut mau jadi OSIS disuruh-suruh. Itu biar kita pandai berorganisasi ya Kak. Bukan berarti disuruh-suruh tuh babu, bukan ya. Dan juga kalau pengalaman OSIS ini di sekolah itu sebenarnya itu mahal. Karena nggak semua orang dapat kan, apalagi pengalaman sebagai ketua OSIS. Jadi bagi teman-teman nih yang udah pernah jadi anggota OSIS atau pernah jadi ketua OSIS itu harus bangga ke diri sendiri. Karena kita mikir kita itu mendapatkan pengalaman satu tingkat lebih tinggi lah daripada siswa yang belum menjadi anggota OSIS. Karena pengalamannya itu nggak bisa didapatkan gitu kan oleh siswa yang lain. Dan juga itulah pengalaman menjadi anggota OSIS atau ketua OSIS itu mahal, nggak semua orang bisa dapat. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin mau tanya-tanya soal seputar OSIS bisa ditulis di kolom komentar, ataupun ada teman-teman nih yang mau cerita tentang pengalamannya waktu jadi OSIS, atau malah mungkin ada yang pernah jadi ketua OSIS, boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin segitu aja pembahasan di video kali ini ya Kak. Iya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Semanda TV dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan update terbaru dari channel Semanda TV. SMA 2, cerdas berbudaya.
Smanda Sangye.